Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mengkaji sejumlah opsi penghematan guna mengantisipasi lonjakan harga minyak imbas membaranya perang di Timur Tengah. Salah satu yang dipertimbangkan ialah penerapan work from home yang sebelumnya pernah diterapkan di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Jumat kemarin. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh, ada slide untuk memberitahu berapa langkah. Ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Ini hanya contoh, ya. Ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat. Tapi kita harus hemat konsumsi. Sementara itu Prabowo juga menjelaskan Pakistan telah memotong gaji anggota DPR dan menterinya di tengah memanasnya perang Timur Tengah. Bahkan Pakistan juga menghentikan kunjungan ke luar negeri demi melakukan penghematan. Bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, ya, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka
mereka pindah ke online. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Direktorat Jenderal Bea Cukai melaksanakan pengecekan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dirjen Bea Cukai memastikan arus logistik nasional berjalan baik. Dirjen Bea Cukai menggelar kunjungan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk memastikan efektivitas pelayanan dan pengawasan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Di mana saat Hari Raya akan terjadi lonjakan beban pengiriman logistik di pelabuhan terbesar di Indonesia. Dirjen Bea Cukai juga mengoptimalkan penggunaan trade AI untuk meminimalisir kesalahan seperti salah tarif, nilai, jumlah maupun jenis barang. Sementara praktik dugaan koruptif oknum aparat seperti gratifikasi juga terus dicegah dengan meningkatkan pengawasan. Apakah secara fisik ya ataupun secara kita sebagai pelayan maupun kita orang lain sebagai pengguna jasa ya, selama ada interaksi kedua belah pihak itu apakah secara fisik ya ataupun secara komunikasi ya, itu potensi-potensi itu tetap ada. Pemirsa, menu berbuka puasa dengan sajian menu garang asam iga atau ayam kampung bisa menjadi pilihan. Uniknya garang asam ini disajikan dengan bambu lalu dibakar di atas arang, membuat cita rasa yang dihasilkan begitu otentik. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, berburu makanan untuk berbuka puasa, kira-kira apa ya yang menyegarkan, rasanya gurih, dan tentunya saya pengen cita rasanya ini otentik. Nah, saya akan ajak Anda menuju ke sebuah rumah makan yang menyajikan menu yang sangat otentik sekali, karena ini merupakan garang asem yang dimasak dengan cara tradisional, yaitu menggunakan bambu. Dan menariknya lagi, garang asem ini isiannya banyak sekali ya. Kita akan berbincang dengan ada Mas Ahmad di sini akan menjelaskan isiannya apa aja sih Mas untuk menu garang asem ini, terlihat nikmat sekali. Untuk isiannya ini kita awalan seasoning pertama kita menggunakan serai, habis itu lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan kita taruh ayam. Untuk setengah ekor dan iganya kita memakai 350 gram. Nah, habis itu kita pakai tomat hijaunya 6 potong, tomat merahnya 4 potong, kita pakai 1 buah cabai dan irisannya 2 potong. Oke, setelah itu langsung dimasak ya Mas ya. Iya. Oke, langsung dibawa menuju ke atas tungku yang mana ini akan dibakar dengan cara tradisional, yaitu menggunakan arang. Dan pemirsa, kita saksikan bersama uniknya ini dengan bambu, dan kita pun juga bisa menyaksikan secara langsung proses memasaknya. Kalau dilihat, ini merupakan salah satu makanan khas Jawa yang banyak diminati begitu, apalagi cocok sekali nih untuk Anda yang sudah berpuasa selama seharian, pengen menu makanan yang gurih, kemudian asam dan juga pedas, boleh diguyur dengan kuahnya Mas. Ini merupakan salah satu menu yang banyak diminati. Perharinya di rumah makan ini bisa menjual 50 sampai 60 porsi untuk garang asam. Dan ada pilihannya nih pemirsa, bisa menggunakan iga sapi dan juga menggunakan ayam kampung. Bagaimana Anda tertarik untuk menikmati garang asam yang ada di Kandang Ingkung di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan? Anda bisa langsung menuju ke rumah makan karena warung ini tentunya bukanya dari jam 3 sore hingga 10 malam. Dan Anda pun juga bisa menikmatinya secara langsung dine-in ataupun dibawa pulang. Ajak keluarga Anda tercinta untuk bisa menikmatinya tentunya dengan cita rasa yang otentik. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, ribuan warga memadati Masjid Agung Al-Istiqomah Pangandaran, Jawa Barat. Mereka berdesak-desakan untuk mendapatkan takjil dan Al-Quran gratis. Suasana pembagian takjil di Masjid Agung Al-Istiqomah terlihat sangat padat. Warga mengantre panjang dari dalam masjid hingga ke halaman luar. Emak-emak terlihat paling dominan dalam antrean. Sejumlah warga bahkan datang sambil menggendong anak demi mendapatkan takjil dan mushaf Al-Quran.
kegiatan ini panitia menyiapkan 2.000 porsi takjil, 1.000 mushaf Al-Quran, dan 500 buku zikir pagi petang. Membludaknya warga membuat suasana sempat menjadi heboh saat pembagian dimulai. Karena tidak mau kerjasama. Ini Al-Quran. Nah, ini kitab suci saya. Terus apa lagi? Islam sama ini buat anak saya di rumah. Tajil gitu ya. Iya. Gimana Terima tadi kasih sekali. sedekah? Iya, alhamdulillah. Kami saya udah dapat. Nuhun pisan. Meski sempat terjadi desak-desakan, antusiasme warga mengikuti kegiatan berbagi takjil dan Al-Quran di bulan Ramadan ini terlihat sangat tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, A-News melaporkan. Ratusan warga di Purbalingga antusias mengantri untuk mendapatkan baju lebaran gratis. Tidak hanya itu, warga juga mendapatkan sembako gratis. Ratusan warga mengantre di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ratusan warga saling berdesakan untuk mendapatkan baju lebaran sesuai keinginan yang akan dipakai saat Hari Raya Idul Fitri. Tak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan mengantre dan bebas memilih satu setel baju lebaran dan paket sembako dan sayuran gratis. Warga sangat gembira dengan digelarnya bazar gratis yang digelar kantor Kementerian Agama Purbalingga. Sayuran, baju, sama sembako. Bayar apa enggak? Gratis. Semuanya gratis. Waduh. Oh, rencananya buat apa aja ini, Bu? Kayak sayuran. Masak ini. Buat lebaran. Sama Bajunya buat lebaran. Kita menghadirkan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat, sembako. Kenapa kita tidak nyun sewu tebus murah atau apapun, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Asisten, ini bagian dari tabungan kita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan paket sembako dan baju lebaran yang disediakan ludes tak tersisa. Panitia berharap pembagian baju lebaran gratis ini akan meringankan beban warga pada Hari Raya Idul Fitri. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, A-News melaporkan. Pemirsa, sajadah kini hadir dengan berbagai motif yang menarik jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal sebentar lagi. Salah satu usaha sajadah di Yogyakarta banjir order untuk pemakaian pribadi hingga bingkisan lebaran. Jelang Hari Raya Idul Fitri, salah satu usaha percetakan di kawasan Kota Gede, Yogyakarta ini kebanjiran pesanan. Jika biasanya mengerjakan dokumen perkantoran, selama Ramadan justru disibukkan dengan produksi sajadah atau alas sholat. Awalnya banyak pelanggan yang meminta dibuatkan sajadah dengan ciri khas dan desain motif yang lain dari sajadah pada umumnya. Dengan metode digital printing, gambar pesanan pelanggan dicetak pada kertas khusus sebelum ditransfer ke bahan sajadah berbahan jersey yang ringan dan mudah dilipat. Jadi prosesnya nggak terlalu lama, cuma dari desain, printing, jahit, sudah selesai. Ide awalnya sebenarnya terinspirasi dari banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Saya kira marketnya juga sangat besar untuk jualan yang berbau agama. Itu. Tidak hanya untuk penggunaan pribadi, sajadah custom ini banyak dipesan sebagai souvenir organisasi maupun bingkisan lebaran karena keunikannya yang bisa mencantumkan nama hingga logo khusus. Jadi untuk souvenir yang menurut saya masih relevan untuk di Hari Raya Idul Fitri itu pakai sajadah custom. Untuk sajadahnya karena memang sekarang udah masuk dunia digital ya, jadi lebih banyak yang custom gitu. Jadi saya carinya yang memang bisa dikreasikan gitu. Tidak hanya warga dari Yogyakarta, pemesanan sajadah custom ini terjual hingga luar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, hingga Jepang. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, A-News melaporkan. Bulan Ramadan mendatangkan berkah bagi petani buah belewah di Lumajang, Jawa Timur. Buah yang identik dijadikan minuman segar untuk buka puasa ini menjadi primadona yang membuat para petani buah belewah bisa meraup cuan hingga jutaan rupiah.
Momentum bulan suci Ramadan mendatangkan berkah tersendiri bagi petani buah belewah di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur. Permintaan buah yang menjadi primadona saat bulan Ramadan ini melonjak diikuti dengan harga jual yang tinggi. Harga buah yang identik dijadikan minuman segar untuk berbuka puasa ini menembus Rp5.000 per kilogramnya di tingkat petani dan bisa lebih mahal jika langsung dijual ke konsumen. Di luas lahan sekitar 2.500 meter persegi ini, petani bisa memanen buah belewah 3-5 ton dan bisa meraup untung 15-25 juta sekali panen di bulan Ramadan. Untuk kisaran bulan puasa ini, kalau harga memang normal, standar. Kalau menurut saya yang mahal ya 5.000 itu dari petani, kurang lebih 5.000. Tapi kalau pas rusak itu harganya berapa, Pak? Kalau dibuat eceran masih bisa 7.000, bisa 8.000. Tapi kalau dari petani yang rusak itu? Separuh harga. Meski cuaca di bulan Ramadan tahun ini tidak menentu dan kerap dilanda hujan, namun petani buah belewah di Lumajang bersyukur masih bisa memanen buah belewah serta meraup berkah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, di pusat kota Banda Aceh, berdiri kokoh masjid terkenal dengan keindahannya yang memukau. Masjid Raya Baitur Rahman tidak hanya indah, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan menjadi simbol agama, budaya, serta perjuangan rakyat Aceh di masa lalu. Masjid Raya Baitur Rahman di kota Banda Aceh, Aceh dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi. Masjid kebanggaan masyarakat Aceh ini memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, hingga pernah menjadi saksi bencana tsunami pada tahun 2004 silam. Berdiri kokoh di pusat ibu kota, Masjid Raya Baitur Rahman tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat pendidikan serta perkembangan ilmu agama. Kini, Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi salah satu objek wisata religi terkenal di Tanah Rencong. Saat bulan suci Ramadan, masjid ini kerap dikunjungi warga dari berbagai daerah untuk beribadah. Saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke Masjid Raya, melakukan ibadah di sini, kemudian berkeliling melihat keindahan Masjid Raya begitu. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Masjid Raya Baitur Rahman digunakan sebagai pusat penyiaran agama Islam. Sementara pada masa penjajahan Belanda, masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus markas pertahanan rakyat Aceh dalam melawan serangan musuh. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, MNC peduli menebar kebaikan melalui bantuan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah kepada Masjid Raudatul Jannah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Semangat berbagi di bulan suci Ramadan terus dihadirkan melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Masjid Raudatul Jannah menjadi salah satu masjid yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan. Masjid yang berada di lingkungan MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini menggelar berbagai kegiatan keagamaan sepanjang bulan Ramadan. Mulai dari buka puasa bersama, pembagian takjil gratis, kajian Islam dan tausiah agama, sholat tarawih berjamaah, penyaluran zakat, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mendukung berbagai kegiatan tersebut, MNC peduli memberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk kelancaran berbagai program Ramadan di Masjid Raudatul Jannah. Dengan momentum Ramadan ini kita bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi dengan berbagai cara. Seperti memeriahkan kegiatan Ramadan, mendonasikan harta yang kita miliki, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang gunanya untuk bisa membantu orang lain dan tentu untuk bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah membantu kami menyokong kegiatan Ramadan 1447 Hijriah ini sehingga bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang kita adakan.
Kegiatan yang berlangsung selama Ramadan ini disambut positif oleh jamaah dan para karyawan MNC Group. Berbagai kegiatan ini dapat menambah ilmu dan amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Dengan adanya berbagai kegiatan di Masjid Rodotul Jannah ini, itu bisa menambah ilmu dan sekaligus juga banyak jamaah yang di sini juga kita menambah persaudaraan di sini. Yang dirasakan secara pribadi yaitu pengetahuan bertambah karena setiap hari diisi dengan kajian rohani, juga menambah waktu istirahat diisi dengan mendengarkan ceramah. MNC Peduli akan terus berbagi kebaikan di bulan penuh berkah ini demi memberikan kebahagiaan kepada sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman dan Sekda Kabupaten Cilacap Satmoko Danartono sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK menaikkan kasus dugaan pemerasan di Pemkab Cilacap ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 tersangka, yakni Bupati berinisial AUL dan SAD selaku Sekda Kabupaten Cilacap. Selanjutnya kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya 27 orang digelandang ke KPK terkait dugaan korupsi di Pemkab Cilacap. Dari 27 orang tersebut, 13 orang telah menjadi terperiksa. Dari seluruh proses tersebut, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serahkan uang rampasan negara sebanyak 530 miliar rupiah dari tindak pidana pencucian uang judi online. Uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online dengan terpidana Uy Hengki Wiryo. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memamerkan tumpukan uang dengan total nilai 530 miliar rupiah. Uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online oleh terpidana bernama Uy Hengki Wiryo. Terpidana Uy Hengki Wiryo mengelola belasan situs judi online dengan menggunakan sejumlah modus demi mengelabui aparat dalam melakukan pelacakan. Asal-usul sumber uang hasil tindak pidana perjudian, kemudian setelah uang hasil kejahatan judi online ditempatkan, dilakukan penggunaan untuk melakukan pembelian aset berupa obligasi, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian kami telah melakukan penyitaan pada 22 bank ya, dengan nilai nominal 253 miliar sekian, kemudian melalui surat berharga negara SBN 276 miliar sekian, dan akhirnya para bapak ibu sekalian menyaksikan langsung uang tersebut ada di depan dan kita akan serahkan kepada negara. Seluruh uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk kemudian disampaikan ke kas negara sebagai penerimaan bukan dari pajak. Penyetoran uang rampasan negara dan denda perkara berasal dari penanganan perkara atas nama terpidana Uy Hengki Wiryo yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Februari 2026 telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 607 ayat 1 KUHP Nasional dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana penjudian online. Jumlah yang tersebut berasal dari uang yang dirampas negara sebesar tersebut dari berbagai rekening bank yang diduga berasal dari tindak pidana perjudian online dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut akan kami setorkan ke dalam kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ari Setiawan, iNews melaporkan. PBB menyebut aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sebagai tindakan pengecut. Sementara Komisi 3 DPR meminta polisi mengusut kasus yang menimpa Andri dan menangkap para pelaku.
Kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, memantik kemarahan banyak pihak. Selain dikecam berbagai elemen masyarakat sipil, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau ONCHR juga turut bersuara. Diunggah di akun media sosial, PBB menyebut sangat prihatin atas serangan yang dialami Andri Yunus. PBB bahkan menyebutnya sebagai tindakan pengecut. PBB juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap pembela HAM. Dukungan juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selain mengecam aksi penyerangan, politisi Partai Gerindra itu juga meminta polisi untuk mengusutnya hingga menangkap pelaku. Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta agar kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme. Kamis malam, aktivis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Malam itu saat Andri hendak pulang dari kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Akibatnya Andri mengalami luka bakar hingga 24%. Polisi berjanji akan menangani kasus yang menimpa Andri secara profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Jomin Cikampek. Selamat siang Brigadir Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Sabrina dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Melalui pantauan udara kami dapat kita lihat 2026 ini di kawasan ini saat ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cirebon ataupun Subang yang akan menuju ke arah Karawang ataupun yang akan berbelok menuju ke arah Purwakarta pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Cikampek Utama dan juga jalur arteri Karawang pada siang hari ini juga masih dalam kondisi yang mengalir dengan lancar. Simpang Jomin menjadi kawasan yang rawan akan kemacetan karena disinilah bertemunya arus kendaraan roda 4 dan juga roda 2 dalam jumlah masif. Selain dikarenakan banyaknya truk angkutan barang yang melintasi kawasan ini, titik rawan utama yang kami pantau adanya aktivitas masyarakat ya yang berada di sekitaran pasar dan juga SPBU serta banyaknya pedagang angkutan kota yang pedagang dan juga angkutan kota maksud kami yang terkadang berada di badan jalan. Inilah hal yang menjadi faktor menghambatnya laju kendaraan. Dan apabila terjadi kepadatan di kawasan ini, Satlantas Polres Karawang telah menyiapkan rekayasa pengalihan arus. Sebagian kendaraan akan dialihkan melalui jalur alternatif menuju wilayah Cikalong ataupun jalur lingkar luar untuk mengurangi beban di Simpang Jomin itu sendiri. Petugas juga akan melakukan sistem manual dengan memperpanjang durasi lampu hijau ke arah Jawa Tengah guna mempercepat pengosongan antrian. Sebanyak 1.756 personil TNI Polri dan instansi terkait serta organisasi masyarakat dikerahkan dalam pengamanan operasi Ketupat Lodaya 2026 di wilayah Kabupaten Karawang ini. Polres Karawang juga telah menyediakan 17 pos pengamanan, 1 pos terpadu, 4 pos pelayanan di Kabupaten Karawang. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan melintas di kawasan ini, kami menghimbau untuk tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan dan jangan ragu apabila Anda merasa lelah untuk beristirahat
di pos-pos yang telah tersedia. Bagi pemudik kami sarankan untuk terus memantau aplikasi navigasi, platform media sosial yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan diskresi petugas di lapangan. Kami berharap perjalanan mudik Anda aman dan nyaman karena mudik bukan hanya soal perjalanan menuju kampung halaman, tetapi tentang pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga tercinta. Kami Korlantas Polri menghimbau kepada seluruh pemudik untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi tubuh serta memastikan kendaraan dalam keadaan baik dan prima sebelum melakukan perjalanan. Mari utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan karena yang paling penting dari mudik adalah tiba dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui 9119. Mudik aman, keluarga bahagia, salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Kembali kepada Sabrina, silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia melaporkan langsung dari kawasan Jomin. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.